Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta movie, kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita dari Money Heist Season 2 episode 5 dan 6. Ini akan jadi part terakhir, dan tentu part terakhir ini paling mendebarkan bagi kita semua. Oke, langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal scene, kita diperlihatkan flashback saat profesor sedang menjelaskan rencana pelarian mereka yang akan dilakukan tepat pada hari peresmian KTT. Melalui lubang hasil galian, mereka akan pergi meninggalkan gedung, membawa semua uang yang telah dicetak dan memanfaatkan keramaian dari para demonstran. Cerita berlanjut ke plot utama. Setelah Tokyo berhasil untuk kembali memasuki gedung percetakan, dia menyampaikan informasi bahwa peresmian KTT akan dipercepat. Itu artinya rencana pelarian mereka juga akan dipercepat. Semua persiapan harus segera diselesaikan dan besok mereka akan meninggalkan gedung. Setelah itu kita diperlihatkan kejadian tak terduga di mana Moskow terluka parah dan tampak kritis. Di sisi lain, Profesor juga telah gagal menangkap Kapten Cha, dan tanpa sepengetahuan Profesor, Wu Jin telah mengetahui identitas aslinya. Mereka berada di ambang kehancuran. Berlin mencoba untuk kembali bernegosiasi dengan aparat. Ia membutuhkan tim medis untuk menyelamatkan Moskow, akan tetapi hal itu tidak berjalan baik. Sedangkan di luar sana, Profesor dan Seoul tampak kebingungan dengan langkah yang harus mereka ambil. Sampai akhirnya Wu Jin menghubungi Profesor. Kembali kita diperlihatkan situasi di dalam gedung. Keadaan Moskow semakin parah. Rio juga tampak sudah tak tahan dengan situasi ini. Dia merasa bahwa rencana Profesor benar-benar telah hancur berantakan. Identitas Berlin sebagai saudara Profesor juga telah terbongkar. Di saat semua orang sedang berdebat, Moskow menyarankan pada mereka untuk kembali melanjutkan penggalian lubang. Tak ada gunanya berdebat, mereka harus terus berjuang untuk keluar dari tempat itu. Sesuai prediksi Profesor, para petinggi memutuskan untuk mempercepat peresmian KTT. Akan tetapi, karena terputusnya jalur komunikasi, para perampok menjadi resah dengan situasi ini. Mereka hanya bisa percaya pada rencana Profesor dan melanjutkan penggalian lubang pelarian. Di sisi lain, kita diperlihatkan Profesor yang datang menjemput Wu Jin. Wu Jin meminta bantuan Profesor untuk mengantarnya ke rumah sakit tempat temannya dirawat, yang tak lain adalah Kapten Cha. Pada adegan berikutnya, kita diperlihatkan kesibukan para sandera yang memutuskan untuk tetap membantu percetakan uang. Mereka dikejar waktu agar dapat menyelesaikan semua persiapan dan kabur keesokan harinya. Di ruangan yang lain, Misun sedang merawat Moskow. Moskow memberi nasihat kepada Misun agar tidak salah memilih pasangan hidup. Akan tetapi Misun sendiri telah jatuh cinta pada Tae-soo, yang tak lain adalah nama asli Denver. Ia lebih baik memilih kehidupan berbahaya bersama Denver dibandingkan harus terkekang dalam kehidupan keluarganya. Kembali ke adegan si Profesor dan Wu Jin, kisah cinta mereka bahkan tampak lebih rumit dibandingkan Denver dan Misun. Dunia dengan cinta hilang sudah akal pikiran. Baiklah, sekarang kita diperlihatkan Profesor dan Wu Jin yang telah sampai di rumah sakit. Wu Jin mengajak Profesor untuk ikut masuk menemaninya. Di sana ada banyak anggota kepolisian yang berjaga, dan mereka melihat Kapten Cha yang masih terbaring tak sadarkan diri. Profesor hampir berhasil membungkam Kapten Cha, tapi waktunya tidak cukup sampai akhirnya Wu Jin mengambil kesempatan untuk meletakkan pelacak di kerah jaket milik Profesor dan membuntutinya saat meninggalkan rumah sakit. Dengan dibantu pasukan yang lengkap, Wu Jin datang ke sebuah bangunan tempat Profesor berada. Dia dan pasukannya menyusuri tempat itu. Saat tengah memeriksa ruangan satu persatu, mereka akhirnya menemukan jaket Profesor dan alat pelacak yang diletakkan di atas kursi. Mereka gagal, Profesor lebih dulu mengetahui rencana mereka.
Selanjutnya kita kembali ke lubang pelarian. Di sana tampak Rio yang akhirnya ikut membantu penggalian. Denver dan Rio terus melakukan penggalian. Mereka tak boleh putus asa untuk berusaha kabur dari tempat itu. Di sisi lain, tim penggali dari sisi luar juga masih terus menggali. Sampai akhirnya kedua kelompok dapat saling mendengar suara. Itu tandanya galian lubang ini sudah dekat dan akan segera tersambung keluar. Scene beralih ke Woo Jenny yang mencoba menyimpulkan lokasi markas Profesor. Dia mengaitkan lokasi kecelakaan Kapten Cha dengan arah pulang Profesor dari rumah sakit. Sampai akhirnya ia dapat menyimpulkan daerah yang mungkin dijadikan markas oleh Profesor. Dan dia pun bergegas untuk menyelidikinya. Kembali ke Moskow yang masih sekarat, dia tiba-tiba merasa kesakitan dan tampaknya akan segera kehabisan waktu. Mi-sun yang panik segera memanggil Denver setelah Tokyo datang. Dia langsung berlari untuk menemui ayahnya. Sesampainya di sana, sang ayah benar-benar dalam keadaan kritis. Sebelum mati, Moskow memberi nasihat dan restu pada anaknya untuk menjaga Mi-sun. Dia juga berterima kasih pada teman-temannya karena telah memperlakukan dia dan Tae-soo seperti keluarga. Lalu dia juga memberitahu mereka bahwa nama aslinya adalah Oh Man-sik. Dengan diiringi tangis dari teman-temannya, akhirnya ia pun pergi untuk selamanya. Keesokan harinya, para perampok telah bersiap-siap untuk menjalankan operasi pelarian. Hari ini akan menjadi penentu dari keberhasilan aksi mereka. Di sisi lain, di luar sana sedang dihebohkan oleh peresmian KTT yang akan segera diselenggarakan. Tampak masyarakat sipil berbondong-bondong turun ke jalan. Sebagian mendukung pemerintah dan sebagian lainnya bersimpati pada para perampok dan menolak KTT. Selanjutnya kita berpindah ke Profesor yang sedang menyiapkan rencana terakhirnya. Saat berada di markas, tanpa disadari ia telah diikuti dan ditodongkan pistol oleh Woo Jin. Woo Jin berhasil menemukan persembunyiannya. Di adegan ini berlangsung percakapan panjang lebar antara Woo Jin dan Profesor. Profesor mengungkapkan semua motif di balik rencananya. Ia melakukan ini semua karena ingin membongkar kebusukan para pejabat. Tentu Woo Jin tidak percaya dan menganggap ini semua hanyalah strateginya. Akan tetapi Profesor serius dengan ucapannya dan dia bisa tahu semua informasi itu karena dialah yang dulu menyusun rencana tersebut untuk para pejabat. Mendengar pengakuan Profesor, Woo Jin menjadi lengah. Pistol yang dia pegang akhirnya berhasil direbut dan diarahkan kembali padanya. Kemudian kita diperlihatkan flashback lanjutan dari kisah masa kecil Profesor. Hari di mana ia ditinggalkan sendiri oleh sang ayah dan untuk selama-lamanya. Sang ayah tertembak mati dalam perampokan bank. Disinilah dia menemukan motivasi besarnya untuk melanjutkan rencana ayahnya. Di scene berikutnya, kita kembali diperlihatkan Profesor yang saat ini sedang menuju ke lokasi penggalian. Di sana ada Seoul dan tim penggali lainnya. Mereka bekerja sama untuk segera menyelesaikan lubang pelarian. Sedikit lagi, kedua sisi lubang akan segera tersambung. Profesor kemudian masuk ke dalam gedung dan bertemu dengan semua anggota timnya. Lubang pelarian akhirnya bisa terselesaikan. Pada scene ini, para perampok menunjukkan seluruh uang yang telah berhasil mereka cetak kepada Profesor. Tumpukan uang yang sangat banyak memenuhi ruangan tersebut. Di sisi lain, Kapten Cha telah sadarkan diri. Dia adalah salah satu ancaman terbesar bagi Profesor saat ini. Kita juga diperlihatkan acara peresmian KTT yang telah berlangsung. Korea Utara dan Selatan kini resmi disatukan. Dengan ini tidak akan ada lagi halangan untuk melakukan penyerangan ke dalam gedung percetakan dan membunuh semua perampok. Di scene berikutnya kita diperlihatkan Woo Jin yang ternyata masih hidup. Ia diborgol oleh Profesor selama tak sadarkan diri. Sementara ia mencoba untuk melepaskan diri dari borgol tersebut. Pihak kepolisian telah mengerahkan pasukannya untuk mulai menyerbu. Mereka menerjunkan personil yang sangat banyak dan bersenjata lengkap. Di sisi lain, para perampok sedang memindahkan seluruh uangnya menuju ke lorong bawah tanah. Mereka berencana membawa uang tersebut menggunakan rakit melalui saluran air bawah tanah.
Sementara itu, Tokyo dan Rio sedang membuat blokade di ruang tengah. Sambil mengobrol, mereka menyusun kursi, loker, dan barang-barang lainnya. Tiba-tiba saja sebuah helikopter melintas di atas mereka. Dari sana, pasukan khusus mulai diturunkan. Disusul dari arah pintu depan, mereka berdua telah diserang. Perlawanan yang sengit diberikan oleh Tokyo dan Rio. Mereka terus menyerang meskipun kalah jumlah. Sayangnya, saat sedang fokus menyerang lawan, tiba-tiba saja pasukan yang menyelinap dari belakang menembak Tokyo hingga tak sadarkan diri. Saat telah benar-benar terdesak, teman-temannya yang lain akhirnya datang memberi bantuan. Mereka kembali menyerang dengan brutal. Di saat yang lain sedang sibuk menahan pasukan yang mencoba masuk dari depan. Denver harus berhadapan dengan salah satu pasukan yang sebelumnya menembak Tokyo. Saat sedang berduel, Denver dibantu oleh Helsinki dan ternyata pasukan itu adalah tahanan yang dulu membunuh Olso. Helsinki yang hendak membunuh orang itu diminta pergi oleh Denver. Di saat itu juga, Tokyo akhirnya kembali sadar dan ikut membantu. Saat Denver sedang terdesak, Misun tiba-tiba datang membantu Denver. Setelah berhasil menumbangkannya, Denver dan Misun juga ikut bergabung dengan yang lain untuk menahan serangan. Adegan tembak-menembak berlangsung cukup lama sampai akhirnya pihak polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka. Para perampok memutuskan untuk mundur dari area tersebut. Pasukan khusus mencoba mengejar hingga mereka berhasil sampai ke mulut lubang pelarian. Saat masuk ke dalam lubang, yang mereka temukan hanyalah para tawanan yang tersudut di lorong buntu. Di sisi lain, kita diperlihatkan para perampok yang sedang memasuki lubang pelarian di dalam brankas. Ternyata mereka menggunakan lubang yang berbeda dengan lubang yang dulu digali oleh para tawanan. Tokyo, Rio, Denver, dan Misun masuk lebih dulu dan berlari menemui profesor di saluran air di bawah tanah. Sedangkan Nairobi, Helsinki, dan Berlin akan mengaktifkan bom terlebih dahulu baru menyusul. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan Woo Jin yang telah berhasil meloloskan diri dengan menggunakan ponsel pengendara yang melintas di hadapannya. Ia menghubungi kepala kepolisian dan memberitahu lokasi pelarian yang sebenarnya. Awalnya, kepala polisi tidak percaya, akan tetapi tiba-tiba saja Kapten Cha datang dan memberitahu Woo Jin kalau dia telah mengarahkan pasukan ke lokasi pelarian itu. Woo Jin kembali memeriksa tempat persembunyian profesor. Di sana dia menemukan sebuah lubang rahasia. Tanpa pikir panjang, dia memasuki lubang tersebut. Kembali ke lubang pelarian, di sana Nairobi dan Helsinki panik karena bom untuk menghancurkan lubang tidak berfungsi. Melihat situasi yang sangat mendesak, sebelum pasukan khusus dapat menjebol brankas itu, Berlin memutuskan untuk menahan mereka sendiri, lalu meminta Helsinki dan Nairobi untuk kabur. Adegan selanjutnya memperlihatkan kita situasi di luar gedung. Para sandera telah dikeluarkan dengan aman. Pihak kepolisian juga telah mengepung tempat persembunyian profesor. Mereka juga berhasil menemukan lubang rahasia di tempat tersebut. Situasi semakin kacau, dari segala penjuru para perampok semakin terkepung. Profesor mendapat laporan bahwa markasnya yang telah terkepung juga menjadi panik. Ditambah lagi saat ia mengetahui bahwa Berlin akan mengorbankan dirinya untuk melindungi anggota yang lain. Pasukan yang panik dengan kebrutalan Berlin mencoba berlindung. Mereka menunggu Berlin kehabisan peluru dan saat itu terjadi lempar-melempar granat ke dalam brankas. Berlin hampir pingsan akibat ledakan granat. Beruntung Seoul segera datang dan menyelamatkannya. Profesor yang mengira Berlin telah mati hanya bisa menangis histeris. Sudah tak ada harapan lagi untuk mereka kabur ataupun selamat. Saat Berlin dan Seoul hendak dikejar oleh pasukan militer, Seoul memutuskan untuk menembak bom waktu yang tertempel di dinding lubang. Alhasil bom itu meledak dan meruntuhkan lubang tersebut bersama dengan mereka berdua. Pasukan militer yang ada di brankas kini tidak bisa melanjutkan pengejaran.
Di sisi lain, Profesor kini telah benar-benar putus asa. Ia akhirnya menelpon Kim Sang-man dan mencoba untuk menukar nyawanya demi keselamatan rekan-rekannya. Tiba-tiba saja Tokyo datang dan menghentikan Profesor. Tokyo menegaskan bahwa mereka tidak boleh putus asa sampai akhirnya Profesor melihat kembali peta tua milik ayahnya. Di sana ia menemukan solusi baru untuk pelariannya. Profesor dan timnya kembali berkumpul dengan ide baru yang dimiliki Profesor. Kini mereka kembali bergerak dan mempersiapkan strategi pelarian. Sementara itu, Woo Jin malah ditangkap oleh pasukan militer atas perintah Kim Sang-man. Hal ini karena Woo Jin dianggap bekerja sama dengan Profesor dan telah dicuci otaknya. Sementara Woo Jin dan mantan suaminya itu berdebat, tiba-tiba saja pasukan yang tengah menyusuri saluran air bawah tanah memberikan laporan. Mereka menemukan banyak sekali bom yang terpasang di dalam sana. Dan saat diselidiki, semua bom tersebut dipasang di sekitar area alun-alun kota, yang dimana saat ini ada banyak warga yang sedang berdemonstrasi di tempat itu. Saat pihak kepolisian hendak mengevakuasi warga, tiba-tiba saja Kim Sang-man melarang dan memerintahkan mereka untuk fokus menangkap perampok. Woo Jin yang langsung menantang hal itu malah diusir oleh Kim Sang-man. Dengan jabatannya yang tinggi, mereka tidak dapat melawan keputusan Kim Sang-man. Kapten Cha yang melihat tindakan Kim Sang-man, dia datang menjemput Woo Jin dan mencari informasi darinya. Sementara itu, tim penjinak bom melaporkan bahwa mereka tidak bisa menjinakkan bom tersebut. Sampai akhirnya, Menteri Pertahanan memutuskan untuk segera mengevakuasi warga dan melawan perintah Kim Sang-man. Scene beralih ke alun-alun kota saat petugas sedang mencoba mengevakuasi warga. Seketika bom yang telah dipasang meledak bersamaan, dan dari sana muncul balon babi yang berterbangan memenuhi langit alun-alun, dan hal mengejutkan terjadi. Balon-balon itu meledak kemudian menghamburkan uang dari langit. Di sisi lain, para perampok telah berhasil keluar dari lorong bawah tanah. Mereka sampai di jalur rel kereta dan bertemu dengan anggota lain yang telah menunggu mereka. Woo Jin yang teringat bahwa Profesor pernah berkata bahwa ada satu jalur terowongan yang hanya diketahui oleh ayahnya, seketika menjadi tersadar. Dengan bantuan Kapten Cha, ia berhasil kabur dan menuju ke lokasi yang mungkin didatangi Profesor saat ini, yaitu stasiun kereta. Benar saja kita diperlihatkan Profesor dan rekan-rekannya yang saat ini sedang berada di stasiun kereta. Mereka akan kabur dan membawa seluruh uang tersebut menggunakan kereta. Saat semua uang telah dinaikkan, tiba-tiba seseorang menelpon dan ternyata itu adalah Berlin dan Seoul. Mereka berdua ternyata berhasil selamat dari ledakan di terowongan. Saat semua telah bersiap-siap untuk berangkat, Profesor tampak masih menunggu seseorang. Selang beberapa lama saat Profesor hendak menaiki kereta, akhirnya orang yang ditunggu-tunggu datang. Siapa lagi kalau bukan Woo Jin. Saat Woo Jin telah menodongkan senjata, dengan santai Profesor membiarkan Woo Jin memilih keputusannya sendiri, membiarkan dia pergi atau membunuhnya di tempat itu. Scene selanjutnya memperlihatkan kita bahwa kini dunia telah digemparkan oleh aksi mereka. Seluruh media massa memberitakan tentang konspirasi di balik KTT Korea. Masyarakat juga mendukung dan mengapresiasi tindakan mereka. Sementara itu, para perampok telah berhasil melarikan diri ke luar negeri. Di sisi lain, kita diperlihatkan Woo Jin yang masih menjalani kasusnya atas dugaan telah bekerja sama dengan Profesor. Meski begitu, dia tampak melewati hari-harinya dengan tenang. Sampai akhirnya seorang utusan dari firma hukum asing mendatanginya. Mereka menawarkan diri untuk menyelesaikan kasus Woo Jin dan berkata bahwa mereka telah disewa oleh seorang klien rahasia. Di sini Woo Jin yakin bahwa itu pasti perbuatan Profesor. Saat di rumah, Woo Jin mulai membongkar kembali barang-barang lamanya. Dia mencari kartu pos lama yang akan menjadi petunjuk keberadaan Profesor. Akhirnya dia pergi untuk mencari Profesor. Dan memang benar kata pujangga, demi cinta gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Tak ada penghalang bagi dua hati yang telah dimembuk cinta. Ia akhirnya kembali bertemu dengan Profesor. Tentu adegan versi yang berbeda guys, bukan antara polisi dan penjahat, melainkan sebagai dua kekasih yang telah merindu. Di akhir film kita diperlihatkan Chung Yong Min yang sedang pindah ke rumah dan kesal karena merasa di PHP-in oleh Berlin.
Uang yang dijanjikan tak pernah datang hingga sekarang. Saat sedang mengangkut barang, ada salah satu kardus yang ia buang karena merasa bukan miliknya. Ternyata itu adalah kiriman uang dari profesor. Ya, begitulah alur cerita dari Money Heist Season 2 kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah setia menonton sampai akhir. Tetap tunggu video terbaru dari L Movie Ranger karena kami akan selalu menyajikan alur cerita dari film-film menarik dan terupdate. Jangan lupa subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan like, comment, and share. See you next time. Have a nice day. Tetap bernafas, selalu tersenyum, dan jalani hidup dengan terus bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.